lihat diri saya, tubuh saya yang kotor, tetapi di dalam diri saya ada Dia yang Maha Suci, dan sekotor apapun tubuh saya, kesucian Dia tetap terlindung. Itulah Allah yang Maha Suci. Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa. Biarlah salah mereka berkata, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Saya tidak mau memberikan keyakinan yang hayalan buat kalian, tapi keyakinan yang nyata, yang dapat dibuktikan, yang dapat dialami. Itulah isbatul yakin. Itu paradigma, itu doa, bukan sekedar nyanyi bagi saya. Itu doa yang saya nyanyikan dan kemudian diulang-ulang menjadi kenyataan. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang bodong sama kalian. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Karena agama itu akal, maka tidak ada agama yang bagi tidak berakal. Agama bisa dibuktikan. Spiritualitas itu nyata. Allah bukan maha gaib, tapi Allah maha nyata bagi mereka yang sudah bisa menyatakan dalam dirinya. Gitu. Jadi ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma orang tua saya sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma guru-guru di sekolah yang saya dititipkan di sekolah sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke dunia ini, tradisi di masyarakat sudah terbentuk. Tidak ada celah bagi saya untuk menjadi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa meloloskan dari semua kekuatan buta itu? Dan harus mengikuti kekuatan buta itu. Apa yang disebut benar oleh kebanyakan orang, belum tentu itu benar. Apa yang disebut baik oleh kebanyakan orang, belum tentu itu baik. Dan itu dijejalkan di otak saya. Tapi saat itu, saya mengikuti kata hati saya. Saya tidak mau jadi mereka. Bahkan saya tidak mau jadi bapak saya. Saya tidak mau jadi ibu saya. Saya percaya saya adalah tamu agung yang datang ke semesta. Saya percaya kalau Allah punya rencana besar untuk kehidupan saya. Dan saya percaya setiap manusia direncanakan kelahirannya oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Bukan untuk menjadi ibu bapaknya. Bukan untuk menjadi guru-gurunya. Bukan untuk menjadi imamnya. Untuk menjadi pemimpinnya. Bukan. Untuk menjadi dirimu sendiri. Pertanyaan yang paling mendasar. Apakah sekarang manusia datang ke dunia ini menjadi diri mereka sendiri? Itu pertanyaan besar. Kebanyakan yang saya temukan sekarang, semua menjadi orang lain. Semua menjadi fotokopi. Semua menjadi sintesa dari sebuah fotokopi. Tidak asli. Makanya ciri manusia yang tidak asli tidak punya kesadaran. Boneka manusia bukan manusia. Boneka hewan bukan hewan, tidak punya rasa, tidak punya kesadaran. Paham sampai di sini? Saya sedang menceritakan diri saya. Bagaimana kita bisa meloloskan dari situ? Cerita tentang kiamat dari kecil sudah menjejali otak saya. Begitu saya sudah besar, bahkan dipesantrenkan oleh bapak saya saat itu tanya kepada guru bahasa Arab saya, apa qiyam itu? Qiyam itu artinya bangkit. Berarti kiamat adalah hari kebangkitan. Kenapa kiamat selalu dikaitkan dengan hari hancurnya alam semesta ini? Begitu saya sudah besar, saya sudah tahu ilmu astronomi. Ternyata yang semacam bumi, planet yang semacam bumi ini saja jumlahnya mendekati 150 miliar. Kalau bumi ini hancur, terus yang lain memang hancur. Yang kiamat itu hancurnya alam semesta, saya tidak menemukan di Quran. Kalau Tuhan itu maha penghancur, yang saya tahu di Quran Tuhan itu maha pencipta. Tetapi itu paradigma dijejalkan di otak saya. Bayangkan, kalau kita tidak bangkit dari kesadaran untuk menjadi diri sendiri, maka kita terus-menerus menjadi potret masyarakat yang ada pada saat itu. Dan sekarang anak cucu kita yang datang ke semesta ini hampir tidak bisa meloloskan untuk menjadi diri mereka sendiri. Pendidikan ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil.
Sekolah ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Pesantrennya ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Orang tua keyakinannya A, anaknya harus keyakinannya A. Orang tua keyakinan B, anaknya harus keyakinan B. Walaupun anak itu tidak tahu apa-apa tentang yang harus dia yakini. Bukankah sebetulnya kita sedang membius anak kita, membatasi anak kita, membatasi setiap kelahiran ke semesta ini? Padahal sesungguhnya hakikatnya setiap kelahiran itu harus menjadi diri sendiri. Karena semesta sudah membuka ruang kebebasan. Lalu ke ruang kebebasan itu dibatasi, dibius, dilumpuhkan. Bahkan yang paling payah, anak-anak yang datang ke semesta ini dididik untuk merasa bersalah ketika mereka melanggar sedikit saja dari paradigma yang sudah dibangun oleh kedua orang tuanya. Dari mana rasa bersalah? Itu kan dari paradigma yang dicekokkan, yang dihunjamkan dalam pikiran anak kita sendiri. Maaf, ibu bapak. Kalau kita mau berguru pada sejarah para nabi, para rasul, maaf, di usia berapa Nabi Muhammad mulai sholat? Bukankah setelah Isra Mi'raj? Bukankah itu diceramahkan di setiap tahun pada peringatan Isra Mi'raj? Nabi Muhammad mulai sholat setelah beliau dapat perintah sholat. Itu setelah Isra Mi'raj. Berapa usia beliau saat itu? 40. Kenapa kita tidak berani mengatakan, bukankah beliau itu baru sholat setelah Isra Mi'raj dan usia beliau 40? Dihunjamkan pada anak kita sekarang, kalau kamu gak sholat, masuk neraka dari sejak kecil. Lalu mereka dihunjamkan pada diri mereka rasa bersalah kalau tidak melakukan itu. Dan rasa bersalah itu yang menghunjamkan, bukankah orang tua sendiri? Kalau kamu tidak baca Quran, maka kamu akan berdosa. Dihunjamkan rasa bersalah. Sehingga kalau tidak baca Quran, kemudian akan, saya bukan mengatakan itu bagus. Tentu saja, kalau bisa sholat dari kecil dengan kesadaran penuh, bagus. Kalau bisa baca Quran dari kecil, bagus. Tetapi kalau mereka hanya mengikuti hasrat dan ambisi orang tua, kan mereka jadi boneka. Mereka jadi korban. Betul apa tidak? Kan tempo hari saya katakan, ada anak yang tidak mau sekolah. Gak apa-apa, gak usah dipaksa. Tetapi nanti kalau sudah santai, tanya, kenapa kamu gak mau sekolah? Dengar argumen mereka. Jangan-jangan mereka punya argumen kenapa tidak mau sekolah. Ngerti maksud saya? Dan kita selama ini tidak mau mendengarkan argumen itu. Karena merasa kita punya otoritas untuk menjadikan anak menjadi siapa. Padahal setiap anak datang ke semesta untuk rencana semesta, bukan untuk rencana ibu bapaknya. Bisa jadi niat semesta dengan niat kita sebagai orang tuanya berbeda. Dan ketika kita menyelewengkan niat semesta, sesungguhnya kita sedang menindas anak kita sendiri. Cuman kita tidak sadar. Jadi jangan heran kalau banyak sekarang orang-orang di profesinya merasa stres. Dia tidak mau jadi siapa, tetapi dibuat menjadi siapa oleh orang tuanya, dan dia melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan personal jeniusnya, tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kejeniusan dirinya. Makanya heran kan sekarang banyak orang kerja itu katanya melelahkan. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu menjadi hari untuk liburan. Berarti dari Senin sampai Jumat mereka semua stres, tidak mendapatkan kebahagiaan. Bayangkan. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak orang yang penyakitan. Kenapa? Dari Senin sampai Jumat dia bekerja sebagai beban, karena dia tidak senang dengan yang dia kerjakan. Baru Sabtu Minggu dia mencari liburan. Itu pun gak jadi. Karena apa? Hanya di pikiran saja, hanya hayalan. Betul? Iya. Bagaimana bisa liburan? Dari rumah mau pergi ke airport, macet sedikit saja pusing. Pengen segera sampai di airport. Di airport ada pengumuman delay, pusing. Pengen segera naik pesawat. Di pesawat ada pengumuman, mohon maaf pesawat tidak langsung bisa mendarat karena ada gangguan cuaca. Stres lagi di pesawat. Pengen segera mendarat. Sudah mendarat, pengen segera masuk hotel. Macet sedikit dari bandara ke hotel, stres lagi. Iraha rek bahagian. Dari Senin sampai Jumat stres, tambah lagi Sabtu Minggu pun stres. Karena apa? Karena dia pikir piknik akan membahagiakan. Padahal dia piknik hanya berangan-angan untuk bahagia. Dia pikir bahagia ada di Bali, dia pikir ada bahagia ada di luar negeri. Tidak. Bahagia ada dalam dirimu. Cara kau berpikir tentang segala sesuatu, bahagia ada di situ. Ngerti maksud saya? Nah dari sini kita kemudian bisa melihat, apakah kita ini sekarang jadi boneka? Saya pernah tanya sama bapak saya, Pak, apakah di zaman Rasulullah ada orang yang baca Quran? Bapak saya menjawab, teu aya, jang, teu aya. Da can aya tuh Quran oge. Tetapi berapa banyak orang yang hari ini membaca Quran selalu mengatakan mencontoh Rasulullah.
Saya bukan anti baca Quran, saya kan hafiz, saya hafal. Saya bukan anti, tetapi jangan menanamkan rasa bersalah yang berlebihan pada anak kalau tidak baca. Kalau anak tidak mau dan tidak mengerti yang dibaca, cari argumen. Kenapa kamu nggak baca Quran? Jangan-jangan karena anak kita tidak suka. Jangan-jangan karena mereka tidak mengerti. Kalau tidak tertarik, jangan dipaksa. Buat mereka menjadi tertarik. Ajarkan kalau Quran itu hebat. Berarti orang tuanya harus ngerti dong isinya. Orang tuanya juga cuma bisa baca. Bukankah kita sedang menjadikan anak kita jadi boneka? Menjadi manusia mainan kita. Dan kita puas kalau mereka mengikuti apa yang kita mau. Padahal itu belum tentu baik buat anak kita. Makanya kan kemarin saya jelaskan, ada orang-orang yang berpura-pura baik, tapi baiknya itu karena aturan, karena ingin dipandang baik oleh masyarakat, ingin dipandang baik oleh orang lain. Sebetulnya dia itu tertindas, karena dia juga melawan hati nuraninya sendiri. Bukankah itu boneka? Maaf ya, ibu bapak. Ibu bapak dulu disuruh puasa sama orang tuanya, gak menentang kayak saya. Kalian tuh memang dasarnya memang berbakat jadi orang soleh. Beda dengan saya. Saya sempat debat tuh sama bapak saya masih ingat itu, udah SMP saya, udah SMP. Saya cuma bertanya, kenapa Pak harus puasa? Bapak saya baca ayatnya, Kiai, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wah, kesempatan saya, karena dibacakan ayat itu saya nanya lagi, tuh kan, yang dihaikan orang beriman Pak. Hai orang beriman, yang dihaikan orang beriman. Lah, sejak kapan kita iman? Apa kita dihaikan Pak? Bapak saya tambah marah. Bertanya yang gitu aja marah. Saya nyantri di beberapa pesantren sama kayak bapak saya. Setiap ditanya marah. Ya sudah, di situ saya kemudian bingung belajar agama itu. Apa nggak boleh ditanya ya? Saya baru ketemu jawabannya betapa hebatnya puasa setelah saya ketemu dengan artikel yang ditulis oleh Yoshinori Ohsum, pemenang hadiah Nobel yang meneliti tentang autopagi, bagaimana mendapatkan protein autopagisom. Ternyata saat kita lapar, tubuh kita itu bisa membentuk namanya protein raksasa yang disebut dengan autopagisom. Dan itu kalau kita bisa berhenti makan dari jam 6, dari jam 4 sampai kurang lebih jam 12. Berarti sekitar berapa jam itu? Jam 4 kita sahur, kemudian jam 12 itu kan lapar kita itu mulai tumbuhnya jam 12. Betul nggak? Jadi jam 4 sampai jam 12 berarti berapa jam? 8 jam. Nah, 8 jam itu istirahatkan lambung kita, tidak makan apa-apa. Di situ akan terbentuk namanya protein autopagisom. Itu pemenang hadiah Nobel. Itu riset sains. Makanya dari jam 12 sampai sore, disitulah terjadi proses menyapu seluruh sel-sel mati. Dan semua sel-sel mati dimakan oleh sel protein autopagisom. Itu saya ngertinya setelah saya dewasa begini. Jadi memang pengertian itu tidak mesti ditanamkan dari dulu. Jalankan saja. Tetapi ya, itu kan menimbulkan banyak keraguan. Kalau kalian kan hebat, gak pernah bertanya. Memang kalian tuh luar biasa, berbakat jadi orang soleh. Gak kayak saya, dikit-dikit saya ditanya, dikit-dikit ditanya. Saya waktu sholat, disuruh sholat. Saya nanya sama bapak saya, sholat itu nyembah siapa Pak? Nyembah Allah. Gimana caranya supaya saya bisa nyembah Allah? Kan saya juga gak tahu Allahnya. Mulai marah. Jadi setiap ditanya hal-hal yang sesuai dengan hati nurani saya, keluarnya itu adalah kemarahan. Dan sekarang ya, kemarahan ini kan sudah diwariskan. Saya tanya guru agama saya di SMA ketika mengatakan beliau pada saya, sholat itu harus khusyuk ya. Saya tanya, khusyuk itu apa? Marah. Guru agama. Kalau guru fisika ditanya gitu marah sih saya masih nerima. Guru agama saya keluar aja dari kelas. Pura-pura pipis atau kemana, ditanya marah. Setelah saya dewasa kemudian saya ketemu, ternyata sholat khusyuk itu sholat mengingat Allah. Gimana caranya saya bisa mengingat Allah kalau saya nggak tahu Allah? Kan itu pertanyaan dasar yang harusnya itu dipenuhi. Tetapi sekarang pertanyaan itu kemudian dibasmi supaya daya kritis kita hilang. Apa yang terjadi? Kecerdasan kita ini sebetulnya sedang dilumpuhkan oleh sistem pendidikan kita yang tidak kita sadari. Jangan-jangan, mohon maaf, Bapak Ibu ini model-model bapak saya semua. Jangan-jangan. Ya. Tapi kalau saya lihat sih, kalau Bapak Ibu sih enggak kayaknya. Enggak beda maksud saya.
Yuk kita lihat. Apa yang disebut dengan kekuatan buta? Saat manusia terlahir dalam keadaan tak berdaya, tidak tahu apa-apa, manusia diberikan berbagai atribut oleh lingkungan. Betul? Masih ingat gak? Bapak Ibu, dari kecil kan disuruh agamanya X. Betul? Dan disuruh ya ngaku jadi orang yang beriman kan? Betul nggak? Masih ingat gak? Bukankah agamamu hari ini itu adalah karena disuruh oleh bapakmu? Bukankah imanmu hari ini itu karena disuruh untuk menyatakan iman? Maka disuruh ngapalin rukun iman. Betul nggak? Pertanyaan saya, apakah betul yang kita imani itu kita tahu? Karena ini pertanyaan besar, tetapi yang tidak pernah dipertanyakan. Karena kita mengizinkan kita jadi boneka. Dan kita pasrah saja untuk dipermainkan. Setuju dengan saya? Oke. Sehingga manusia mengira atribut pemberian lingkungan itu adalah dirinya. Karena kita dari kecil diajarkan begitu. Padahal kan di Quran, mohon maaf, Nabi Musa saja untuk menjadi orang beriman itu ada awal imannya. Sampai di Quran ada kata-kata qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau, inilah awal aku beriman. Jadi Nabi dan Rasul itu ada awalnya imannya itu, bukan dari kecil, bukan warisan. Nabi Ibrahim itu bapaknya tuh kan kiai. Tetapi pernah debat itu Ibrahim dengan bapaknya kan, ada di Quran. Betul nggak? Sampai akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Betul? Dan kalau kita bicara berhala, pasti yang terbayang oleh kita adalah patung. Padahal berhala itu sesungguhnya apa saja yang kita sembah, termasuk konsepsi kita tentang Tuhan yang bukan Tuhan. Ada maksud saya? Kan kita tahu Tuhan itu dari konsepsi, bukan dari barangnya. Kita tahu Tuhan itu kan dari apa kata orang, bukan karena kita sudah membuktikan. Betul nggak? Nabi Musa, Nabi Muhammad dan semua Nabi dan Rasul itu tahu Tuhan karena beliau sudah mengenal Tuhan. Lalu beliau menyebut nama Tuhan, Allah. Bahkan Lao Tse tahu Tuhan setelah kenal Tuhan, beliau menyebutnya To. Jadi mereka tuh ngasih sebutan setelah tahu barangnya. Kita tahu sebutannya, gak tahu barangnya. Tapi sombongnya, wih, luar biasa. Lucunya lagi kita ini tidak pernah mau tahu. Ngerti maksud saya? Water. Percaya water ada? Water. Percaya? Pengen tahu? Pernah nyari water? Cari. Water teh geningan kieu. Ieu mah tuh cai. Setelah tahu barangnya baru ngomong, geningan water teh kieu. Ieu mah cai atuh. Gitu. Orang Minang pergi ke Eropa mau cari water. Nyampe di Eropa ditunjukkan, ini loh water. This is water. Aye. Baru sadar kalau barangnya sama. Cuman karena saat itu tidak sadar, belum ketemu barangnya, menganggap water dengan aye beda. Itulah kita selama ini menganggap semua sebutan itu beda karena belum tahu barangnya. Begitu sudah tahu barangnya, loh, kok yang disebut sama? Oh, sampai akhirnya pada kesimpulan, rupanya tubuh kita ini beda, tetapi daya hidup yang ada di tubuh kita adalah ruh yang sama. Keren. Kalau sudah sampai di situ, ketemu namanya titik temu. Sampai di titik temu, oh ternyata di belakang Anda ada Allah, di belakang Anda ada Allah, di belakang Anda. Bagaimana mungkin saya merendahkan Anda? Karena sesungguhnya Anda dengan saya diisi oleh Tuhan yang sama. Datanglah ayat, nih pakai ayat dikit biar ngajinya agak bener. Di Quran surat Al-Isra ayat 60. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Oh, ternyata kita ini diliputi oleh Tuhan yang sama. Keren Pak tidak? Kalau sudah sampai. Kalau masih ribut soal sebutan ya belum sampai. Makanya yang suka ribut itu cuma satu, karena belum sampai ribut. Makanya orang yang sudah sampai gak ribut, hening sehening Tuhan, bening sebening Tuhan, dingin sedingin Tuhan. Yang suka ribut, berisik, tidak hening, suka merasa paling benar, ya karena belum sampai. Makanya fikihnya kan bilang, sholat itu wajib bagi yang sudah balik. Balik dari balago artinya sampai. Menyampaikan namanya tablig. Ini saya sedang tablig. Jadi sholat itu wajib bagi yang sudah sampai. Sampai kemana? Sampai kepada Allah. Makanya para nabi, para rasul kan ngajarannya begitu. Paham maksud saya? Itu.